siang pemirsa, kembali lagi dengan Aresa TV menyuarakan fakta menjangkau hati. Dengan saya Resa Tanis Laidin yang akan menemani Anda 30 menit ke depan. Berita pertama yaitu Jakarta resmi menggelar program spesial tarif MRT, Transjakarta dan LRT Rp1 pada hari Minggu 22 Juni 2025 dalam rangka merayakan ulang tahun ke-498 DKI Jakarta. Menjelang akhir bulan Mei, bagaimana sih suasana kebun binatang Ragunan pada pagi hari sampai siang hari? Ikuti berita selengkapnya. Pantauan lalu lintas malam hari di kawasan Blok M saat ulang tahun Jakarta ke-498. Jakarta malam ini kembali menunjukkan wajah khasnya, padat, sibuk, dan tak pernah benar-benar tidur. Inilah kondisi lalu lintas di kawasan Blok M, tepat di depan Taman Marta Tia Ahu, Jakarta Selatan. Terlihat dari kejauhan, deretan lampu kendaraan memenuhi ruas jalan. Warna merah dari lampu rem mendominasi pemandangan, seakan menjadi simbol dari berhentinya laju kendaraan yang terjebak kemacetan. Barisan mobil dan motor nyaris tak bergerak. Suara mesin yang menderu perlahan bercampur dengan sesekali bunyi klakson yang tak sabar, membentuk harmoni khas malam di ibu kota. Waktu menunjukkan lewat pukul 9 malam, namun arus kendaraan masih sangat padat. Tidak tampak adanya petugas yang mengatur lalu lintas, dan tidak pula terlihat aktivitas khusus di sekitar taman. Kawasan Blok M memang menjadi salah satu titik lalu lintas tersibuk di Jakarta Selatan. Kepadatan seperti ini bukan hal baru, namun tetap menjadi catatan penting bagi mobilitas malam hari di kota metropolitan. Layanan Rp1 MRT, Transjakarta, dan LRT dipadati masyarakat untuk mencoba spesial layanan ini. Antusiasme warga ibu kota begitu terasa sejak pagi hari. Inilah suasana di dalam MRT Jakarta, di mana setiap gerbong tampak dipadati masyarakat dari berbagai kalangan, anak-anak, remaja, pekerja kantoran, hingga lansia. Mereka datang tidak hanya untuk beraktivitas, tapi juga untuk merasakan layanan transportasi umum hanya dengan tarif Rp1. Arus keluar masuk penumpang di setiap stasiun berlangsung nyaris tanpa jeda. Pintu kereta terbuka, gelombang penumpang masuk, dan di sisi lain, barisan panjang penumpang turun dan melangkah keluar. Tawa, senyum, dan rasa penasaran bercampur jadi satu. Bagi sebagian warga, ini bukan sekadar perjalanan. Ini adalah pengalaman baru atau bahkan kesempatan pertama untuk mencoba moda transportasi modern Jakarta. Layanan Rp1 ini menjadi bukti bahwa jika akses transportasi publik dibuat terjangkau dan nyaman, antusiasme masyarakat akan meningkat tajam. Telah terjadinya kerusakan tembok pembatas di Kalibata akibat derasnya hujan, bersama rekan saya Ariesta melaporkan berita selengkapnya. Kembali lagi dengan saya Ariesta Tanius Laidin melaporkan berita malam hari ini pada tanggal 7 Mei 2025 hari Rabu. Saya sedang berlokasi di Gang Empang 3, Kalibata, Kecamatan Pasar Minggu. Telah terjadinya kerusakan pada tembok pembatas yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi.
tidak ada korban jiwa, tetapi mengakibatkan kerusakan 4 gerobak warga setempat. Dan sampai saat ini, yaitu pada pukul 7 malam hari, masih terjadinya evakuasi oleh tim orange, yaitu tim PPSU, dan tim biru, yaitu tim SDA. Halo, saya bersama Pak. Saya Tala Prasadja dari tim SDA Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Oke Pak, saya ingin bertanya, bagaimana sih Pak ini bisa terjadi awal mulanya? Awal mulanya hujan deras ya kan, terus juga dapat aliran air dari PHB Empang 3. Nah di samping Niparo ini saluran PHB-nya pernah dikeruk, tapi ada sebagian yang mampet gitu kan, jadi air meluap ke atas lahan Niparo. Nah, kemudian masuk ke tembok. Nah, mungkin karena temboknya sudah riskan, jadi roboh sekitar jam 2 siang tadi. Berarti langsung pas curah hujan tinggi langsung roboh ya Pak? Iya, itu karena mungkin sudah riskan juga temboknya. Jadi kita nggak tahu juga sih di roboh deh. Terima kasih atas wawancara kali ini. Sekian laporan berita malam hari ini, saya kembalikan kepada Studio 5 yaitu Kak Reza dan Kak Syafrina. Menjelang akhir bulan Mei, bagaimana sih suasana Ragunan pada pagi hari hingga siang hari? Intip berita selengkapnya. Sekarang di sini Ragunan juga bukan hanya ada tempat kita bisa lihat hewan-hewan, kita bisa bermain, kita bisa olahraga, tapi juga ada kulineran atau kantin di dalam Ragunannya. Dan itu kantinnya teman-teman. Jadi kalian bisa, kalau kalian lapar, kalian nggak bawa sarapan, kalian nggak bawa bekal dari rumah, kalian bisa langsung makan di kantin tersebut. Kayak gitu. Nah, habis dari pintu masuk ini, kalian pasti akan diarahkan ke tempat-tempat binatang-binatang seperti itu. Jadi kalau kalian ada wishlist yang ingin dituju, mau kemana-kemananya, kalian bisa ikutin arah-arah yang sudah ada di tiang-tiang tersebut ya. Sekarang kita lagi ada di kawasan reptil, yaitu beraneka binatang seperti buaya, ular, dan lain-lain. Ayo kita ikutin terus yuk. Manager Fest 2025 hadir menyapa Anda dengan mendatangkan para pemimpin yang keren-keren. Dengan rekan saya, Aresa Tanius Laidin, bagaimana suasana Manager Fest saat ini? Halo, kembali lagi dengan saya Aresa Tanius Laidin dengan berita malam hari ini. Saya sedang berada di FX Sudirman, lantai 3, dan sekarang lagi ada event yaitu Welcome to Manager Fest 2025. Dan di sini menghadiri para manajer-manajer dari para komunitas-komunitas anak muda di Indonesia yang berkumpul yang menjadi satu, dan juga ada seminar juga, dan ini memakai 3 lantai yaitu lantai 3, lantai 6, dan lantai 7. Halo, dengan siapa sih Kak? Halo, kenalin aku Zaim dari co-founder Mudah-Mudahan. Oke Kak, harapan Kakak untuk Manager Fest tahun depan gimana sih Kak? Aku berharap banget tahun depan lebih banyak brand yang bakal diundang, lebih banyak banget speaker-speaker yang akan ngasih banyak insight dan knowledge ke teman-teman semua, dan makin banyak community yang bakal diundang ya, terutama buat orang-orang yang emang segmented dan tertarik banget sama dunia kreatif industri. So ya, harapannya tahun depan banyak lebih rame, lebih pol, lebih jebol pokoknya. Oke, terima kasih Kakak Zaim. Dadah.
kondisi suasana Manager Fest 2025. Saya Aries Tatanus Laidin. Terima kasih dan kembali ke studio. Timnas Putri Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang kualifikasi Asia Wanita. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, Timnas Putri Indonesia terus mematangkan persiapan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Pelatih Satoru Michizuki menaruh harapan besar pada kekompakan anak-anak asuhnya, termasuk pada pemain naturalisasi yang baru saja bergabung. Timnas Putri Indonesia menggelar latihan di Dewa United Arena Kabupaten Tangerang hari Rabu sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Sebanyak 29 pemain, termasuk Vini Silvianus, Felicia Dezeu, dan kiper Iris Dero, berlatih fisik, passing hingga melakoni match ringan di bawah arahan pelatih Satoru Mochizuki. Dengan waktu singkat 3 hari jelang laga perdana, Coach Mochi telah menyiapkan strategi untuk menghadapi setiap lawan, meski belum pernah bertemu sebelumnya. Anak asuhnya pun diminta memaksimalkan waktu yang ada untuk memperkuat chemistry. Termasuk para pemain naturalisasi bisa cepat beradaptasi untuk saling memahami satu sama lain agar strategi yang diberikan dapat berjalan baik di lapangan. そしてキルギスタン、パキスタン、チャイニーズ・タイペイの順番ですが、どこのチームも映像でしか見れてないので、はっきりした分析はまだできていません。ただ3試合連続出るっていうのはやはり選手にとって厳しいと思うので、うまく交代させながら3勝したいと考えています。 Sementara itu pemain naturalisasi Felicia Dezeu optimis menatap 3 laga krusial di babak kualifikasi. Gelandang serang 19 tahun itu fokus mempersiapkan diri untuk menang. Every match is a new game. We don't know how the opponent is feeling at that time. So every game is a new game. We have to win every game, no matter how good they are. Just win. Indonesia akan menjadi tuan rumah grup D pada kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 di Indomilk Arena mulai 29 Juni hingga 5 Juli mendatang. Garuda Pertiwi akan mengawali perjuangan dengan menghadapi Kirgistan di laga pembuka hari Minggu, sebelum bertemu Pakistan dan Chinese Taipei. Hanya juara grup yang akan lolos ke putaran final yang berlangsung di Australia pada Maret tahun depan. Untuk itu dukungan supporter secara langsung di stadion sangat diharapkan demi menambah semangat juang para pemain Timnas Putri Indonesia. Dari Jakarta, Andre Septian, Dirhamsyah, Metro TV. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kesiapan Pemprov DKI Jakarta dukung penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Hedanus pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Andromeda Rizal. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau display mobil Formula E Gen Evo pada gelaran Car Free Day. Pramono Anung memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan acara tersebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pemerintah daerah Jakarta akan mendukung kelancaran acara Jakarta E-Prix 2025. Dirinya menyebut Pemda akan memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk mengakses ke sirkuit. Selain itu pemirsa, dirinya menyebut acara Formula E ini dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pada kesempatan yang sama turut ditampilkannya replika mobil balap Formula E saat gelaran Car Free Day. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut mobil balap Formula E menjadi bentuk komitmen Jakarta pada kendaraan yang ramah lingkungan. Sebagai informasi, ajang Jakarta E-Prix 2025 sendiri akan berlangsung pada 21 Juni 2025 mendatang. Dirinya menghimbau masyarakat dapat hadir dan memeriahkan acara tersebut. Dan ini sedang menyaksikan yaitu mobil balap. Seperti yang sudah saya sampaikan berulang kali, pemerintah DKI Jakarta memberikan support dukungan sepenuhnya untuk penyelenggaraan Formula E ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami berharap masyarakat Jakarta dan juga masyarakat Indonesia yang ingin hadir secara langsung di dalam acara Formula E pada tanggal 21 Juni ini, tentunya kami akan memberikan fasilitas untuk kemudahan untuk bisa sampai di tempat lokasi penyelenggaraan. Dan tentunya ini akan juga membawa dampak ekonomi bagi Jakarta dan juga secara keseluruhan bagi Indonesia. Mudah-mudahan penyelenggaraannya berjalan dengan baik, lancar. Dengan berakhirnya laporan hari ini, saya Aresa Tanus Laidin pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya hanya di Aresa TV.